Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Feriska Pomou dengan NIM 1514241229 dari kelas 4E akan menjelaskan 5 soal untuk mata kuliah peluang dan statistika dari dosen pengampu Ibu Krisna Latif MPD. Nah, soal yang pertama, diketahui kelompok A itu memiliki data N1 sama dengan 45, X bar 1 sama dengan 82, simpangan baku 1 sama dengan 9. Dan kelompok B itu N2 sama dengan 55, X bar 2 sama dengan 76, dan simpangan baku 2 sama dengan 11. Tingkat kepercayaannya 95%. Ditanya, tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan 2 min. Nah, yang pertama itu kita mencari nilai dari tabel Z. 95% kita ubah menjadi bentuk desimal 0,95. Alfa sama dengan 1,0,95 sama dengan 0,05. Nah, alfa dibagi 2, 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. 1 kurang 0,25 hasilnya 0,975. Nah, pada tabel Z 0,975 itu kita ketemu di baris 1,9 dan di kolom 0,06. Jadi diperoleh nilai Z-nya adalah 1,96. Kemudian menentukan estimasi titik. Rumusnya X bar 1 dikurang X bar 2. X bar 1 82 dikurangi dengan X bar 2 yaitu 76. Hasilnya 6. Menghitung standar error. Rumusnya itu simpangan baku 1 pangkat 2 per N1, kemudian ditambah simpangan baku 2 pangkat 2 per N2. Simpangan baku 1 dan simpangan baku 2 ini jadi tinggal kita pangkatkan 2, 9 pangkat 2 dan 11 pangkat 2. Sedangkan N1 dan N2 nya itu 45 dan 55. 45 dan 55, jadi hasilnya 9 pangkat 2 per 45 ditambah 11 pangkat 2 per 55. 9 pangkat 2 hasilnya 81, 11 pangkat 2 hasilnya 121. 81 dibahagi 45 hasilnya 1,8. 121 bahagi 55 hasilnya 2,2. 1,8 ditambah 2,2 hasilnya 4. Nah, akar dari 4 itu adalah 2. Nah, kemudian terakhir kita menentukan interval kepercayaan CI atau CI. Nah, rumusnya X bar 1 kurang X bar 2 plus minus Z kali SE atau standar error. Nah, X bar 1 kurang X bar 2 nya tadi 6 ini. Kemudian nilai Z-nya 1,9 dari sini. Kemudian nilai SR-nya 2. 1,96 dikali 2 hasilnya 3,92. Jadi hasilnya 6 plus minus 3,92. Nah, kita hitung pertama itu batas bawah. 6 kurang 392 hasilnya 3,92 hasilnya 2,08. Sedangkan batas atasnya 6 tambah 3,92 hasilnya 9,92. Nah, diperoleh C1-nya, CI-nya itu CI-nya adalah 2,08 dan 9,92. Sehingga kita dapatkan bahwa mu1 kurang mu2 itu lebih besar dari 2,08 dan lebih kecil dari 9,92, atau mu1 dan mu1 kurang mu2 itu berada di antara 2,08 sampai di 9,92. Nah, jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, perbedaan rata-rata waktu membaca ada di 2,08 sampai di 9,92. Kemudian nomor 2, diketahui kelas A
memiliki data N1 sama dengan 30, X bar 1 sama dengan 78, dan S1 sama dengan 7. Kelas B, N2-nya 28, X bar 2-nya 74, dan S2-nya sama dengan 6. Tingkat kepercayaannya masih sama 95%. Nah, ditanya sama kayak tadi, interval kepercayaannya berapa? Nah, penyelesaiannya kita menggunakan tabel T. Kita cari dulu nilai tabel T. Pertama, 95% kita ubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,95. Kita kurangi alfa 1 kurang 0,95 hasilnya 0,95. Kemudian alfa bahagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 hasilnya itu 0,025. Nah, di F, degree of freedom-nya itu rumusnya N1 tambah N2 kurang 2. N1 nya berapa? 30, N2 nya 28. 30 tambah 28, 58, dikurang 2, 56. Nah, pada tabel T itu tidak ada baris 56. Jadi kita ambil yang paling dekat, yaitu baris 60 dan kolom 0,025. Nah, di baris ke-60 dan di kolom 0,025 itu di tabel T hasilnya adalah 2000. Nah, kemudian kita menentukan estimasi titik, rumusnya masih sama, yaitu X bar 1 dikurang X bar 2, 78 kurang 74, hasilnya 4. Kemudian menghitung standar error. Rumusnya S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 per N2. S1 nya itu 7, S2 nya itu 6, jadi hasilnya 7 pangkat 2 per N1 nya 30, kemudian ditambah 6 pangkat 2 per N2 nya itu 28. Nah, 7 pangkat 2 hasilnya 49, 6 pangkat 2 hasilnya 36. 49 dibagi 30 hasilnya 1,6333, sedangkan 36 dibagi 28 itu hasilnya 1,2857. Nah, ini kita tambahkan hasilnya 2,919. Nah, akar dari 2,919 itu 1,708. Nah, terakhir kita menentukan interval kepercayaan. Rumusnya X bar 1 kurang X bar 2 plus minus T kali SE. X bar 1 kurang X bar 2 nya itu 4. Tarik, masukkan sini. Kemudian tabel T, nilai tabel T nya itu 2000. Ini di sini. Kemudian SE nya itu 1,708. Nah, 2000 dikali 1,708 ini 2,000 dikali 1,708 hasilnya 3,416. Nah, berarti hasilnya 4 plus minus 3,416. Nah, kita hitung batas bawahnya. 4 kurang 3,416 hasilnya 0,584. Batas atas 4 tambah 3,416 hasilnya 7,416. Nah, diperoleh CI-nya itu adalah 0,0584 dan 7,416. Sehingga mu1 kurang mu2 itu lebih besar dari 0,584 dan lebih kecil dari 7,416. Atau mu1 kurang mu2 berada di antara 0,584 dan 7,416. Nah, jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata nilai ujian bahasa Indonesia berada di antara 0,584 sampai 7,416. Selanjutnya nomor 3.
Diketahui sekolah A itu memiliki data N1 sama dengan 350, X1 sama dengan 280. Sedangkan sekolah B itu datanya N2 sama dengan 300 dan X2 sama dengan 225. Tingkat kepercayaannya 95% dan ditanyanya masih sama, yaitu interval kepercayaan. Nah, penyelesaian pertama kita cari nilai tabel Z. Nah, tadi di sebelumnya kita sudah tahu bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% nilai Z-nya itu 1,96. Nah, kemudian yang kedua kita menghitung proporsi sampel. Nah, topi 1 sama dengan X1 per N1 sama dengan 280 per 350. Ini 280 dan 350. Hasilnya itu 0,80. Kemudian topi 2 juga kayak begitu. X2 per N2 225 per 300 hasilnya 0,75. Kemudian kita menentukan estimasi titik, yaitu topi 1 kurang topi 2 hasilnya 0,80 kurang 0,75 hasilnya 0,05. Kemudian kita menghitung standar error. Rumusnya topi 1 dikali 1 kurang topi 1 per N1 tambah topi 2 kali 1 kurang topi 2 per N2. Nah, hasilnya itu 0,80 dikali 1 kurang 0,80. Kemudian N1 nya 350. Kemudian 0,75 kali 1 kurang 0,75 per N2. N2 nya 300. 1 kurang 0,80 hasilnya 0,20. 1 kurang 0,75 hasilnya 0,25. Nah, 0,80 dikali 0,20 hasilnya 0,16. 0,75 dikali 0,25 hasilnya 0,1875. 0,16 dibagi 350 hasilnya 0,000457. Sedangkan 0,1875 dibagi 300 hasilnya 0,0000625. Ini ditambah hasilnya ini akar dari 0,001082 adalah 0,0329. Nah, tinggal kita masukkan aja sama kayak tadi. Topi 1 kurang topi 2 berapa? 0,05. Ini plus minus nilai dari tabel Z-nya 1,96, sedangkan SE-nya itu 0,0329. 1,96 dikali 0,0329 hasilnya 0,0645, sehingga 0,05 plus minus 0,0645. Kita cari batas bawah. Batas bawahnya 0,05 dikurang 0,0645 hasilnya minus 0,0145. Kita ubah ke persen dikali 100 hasilnya 1,4 minus, jangan lupa minus 1,45%. Batas atas 0,05 ditambah 0,0645 hasilnya 0,1145. Kita ubah ke persen dengan dikali 100 hasilnya 11,45%. Nah, diperoleh CI-nya itu minus 0,0145 dan 0,1145 atau minus 1,45% dan 11,45%. Jangan lupa minus ya. Kemudian sehingga
Pitopi 1 kurang Pitopi 2 itu lebih besar dari minus 1,45% dan lebih kecil dari 11,45%, atau Pitopi 1 kurang Pitopi 2 berada di antara minus 1,45% dan di antara 11,45%. Nah, jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, selisih proporsi kelulusan antara sekolah A dan sekolah B itu berada di minus 1,45% sampai 11,45%. Kita lanjut soal keempat. Diketahui kelompok A memiliki data N1 sama dengan 60, X bar 1 sama dengan 74, dan simpangan baku 1 sama dengan 8. Sedangkan kelompok B memiliki data N2 sama dengan 65, X bar 2 sama dengan 70, dan simpangan baku 2 sama dengan 10. Taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Nah, ditanya, apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua kelompok tersebut? Nah, penyelesaiannya, nilai tabel Z itu kita sudah tahu ada di 1,96. Nah, kita lanjut dengan menghitung nilai Z, tapi nilai Z hitungnya. Rumusnya yaitu X bar 1 kurang X bar 2 per akar simpangan baku 1 pangkat 2 per N1 ditambah simpangan baku 2 pangkat 2 per N2. Nah, X bar 1 kurang X bar 2 itu 74 dikurangi 70. Ini X bar 1 dan X bar 2. Kemudian simpangan baku 1 itu berapa? 8. Sedangkan simpangan baku 2 itu 10. Kita masukkan di sini. Jadinya 8 pangkat 2 dan 10 pangkat 2. Sedangkan N1-nya itu 60, N2-nya itu 65. Kita masukkan di sini 60 dan 65. Hasilnya 8 pangkat 2 per 60 ditambah 10 pangkat 2 per 65. 74 dikurangi 70 itu hasilnya 4. Sedangkan 8 pangkat 2 hasilnya 64. 10 pangkat 2 hasilnya 100. Kemudian 64 dibagi 60 hasilnya 1,0667. Sedangkan 100 dibagi 65 hasilnya 1,5385. Nah, ini kita tambahkan hasilnya ini 2,6052. Akar dari 2,6052 adalah 1,614. 4 dibagi 1,614 hasilnya 2,48. Kemudian ada daerah penerimaan H0, yaitu diantara minus 1,96 sampai di 1,96. Nah, 2,48 itu Z hitung itu berada di luar daerah, udah lebih dari 1,96. 2,48 ini udah lebih dari 1,96, jadi tidak ada di daerah penerimaan. Tidak termasuk di daerah penerimaan, udah di luar sini, enggak di dalam sini. Nah, jadi karena di luar dari daerah penerimaan, maka hipotesis nolnya itu kita tolak. Nah, jadi nilai Z hitung itu lebih besar dari Z tabel. Ini lebih besar. Nah, sehingga hipotesis nolnya itu ditolak. Nah, ini berarti terdapat bukti cukup secara statistik untuk menyatakan bahwa rata waktu belajar antara kedua kelompok
memang berbeda secara signifikan. Kemudian yang terakhir kita ada soal kelima, yaitu diketahui kelas A sama dengan N1 sama dengan 24, X bar 1 sama dengan 80, S1 sama dengan 5. Kelas B, N2 sama dengan 26, X bar 2 sama dengan 76, dan S2 sama dengan 6. Taraf signifikansinya masih sama, yaitu ada di 0,05. Nah, ditanya apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika antara kedua kelas. Penyelesaian, kita cari nilai tabel T. Ini alfa bahagi 2, 0,05 bahagi 2, hasilnya 0,025. DF-nya N1 tambah N2 dikurang 2, yaitu ini N1 dan N2, 24 ditambah 26 dikurang 2, hasilnya 48. Kemudian karena pada tabel T itu tidak ada baris 48, jadi kita ambil yang paling dekat, itu baris ke-40 dari dan kolom 0,025. Di baris ke-40 dan kolom 0,025 itu didapatkan di tabel T itu 2,021. Jadi itu nilai T tabelnya, tabel T-nya. Nah, sekarang nilai T hitung. T hitung rumusnya X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. X bar 1 kurang X bar 2, X bar 1-nya 80, X bar 2-nya 76, dikurangi hasilnya dapat 4. Kemudian S1-nya itu 5, ini 5, sedangkan S2-nya itu 6. Kita pangkatkan 2, 5 pangkat 2 itu 25, 6 pangkat 2 itu 36. Sedangkan N1 dan N2 itu N1-nya 24 dan N2-nya itu 26. Di sini turun lagi. Nah, kemudian ini kita bahagikan. 25 dibahagi 24 itu hasilnya ada di 1,04. Sedangkan 36 dibahagi 26 itu hasilnya 1,38. Nah, ini kita tambahkan 1,04 tambah 1,38, hasilnya itu 2,42. Akar dari 2,42 itu adalah 1,56. Kemudian ini kita bahagikan, 4 dibahagi 1,56 hasilnya 2,57. Nah, daerah penerimaannya itu ada di minus 2,021 dan di 2,021. Ini daerah akan diterima. Nah, tapi kita dapatnya T hitungnya itu melebihi. Udah di 2,5. Udah lebih dari 2,0, melebihi. Nah, karena T hitung itu berada di luar daerah sini, maka H0-nya itu ditolak sama kayak tadi. Nah, jadi nilai T hitung yang lebih besar dari T tabel, sehingga hipotesis H0-nya ditolak, itu berarti terdapat bukti yang cukup secara statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai matematika antara kedua kelas itu berbeda secara signifikan. Nah, sekian dari saya. Semoga udah sekian aja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rekam layar sambil bukan notes.
love you.